Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Di sini saya Syutir Hayu dan Alfiatul Rasuda dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran tematik integratif. Yang pertama yaitu definisi pembelajaran tematik integratif. Apa itu pembelajaran tematik integratif? Pembelajaran tematik integratif merupakan pembelajaran yang menggunakan tema dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran di dalamnya. Secara garis besar, pembelajaran tematik integratif ini merupakan pembelajaran yang menggunakan tema dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran untuk mengembangkan dari sikap afektif, kognitif, psikomotorik bagi peserta didik dan juga dapat memberikan pengalaman secara langsung sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Yang kedua yaitu tujuan dari pembelajaran tematik integratif. Poin pertama, siswa mudah memusatkan perhatiannya itu pada satu tema. Yang kedua, siswa mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam satu tema yang sama. Poin ketiga yaitu lebih merasakan manfaat dan makna belajar. Kenapa? Karena materi yang disajikan dalam konteks tema itu jelas. Poin keempat, pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan karena itu memberikan pembelajaran secara langsung dan bermakna. Poin kelima, mengembangkan kompetensi dasar lebih baik. Nah, itu dengan apa? Itu dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi dari siswa itu sendiri. Kemudian poin keenam yaitu siswa lebih bergairah dalam belajar. Kenapa? Karena mereka itu dapat berkomunikasi dalam situasi yang nyata seperti misalnya bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran-pelajaran lainnya. Poin terakhir yaitu guru dapat menghemat waktu. Karena pada pelajaran tematik ini disajikan secara bertema-tema, maka dapat dipersiapkan dan sekaligus dapat diberikan dalam waktu 2-3 kali pertemuan, sehingga ketika ada pertemuan yang kosong itu dapat dijadikan sebagai pengayaan untuk mengukur seberapa besar pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diberikan. Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan dalam PPT tersebut, sebenarnya ada tujuan dari pembelajaran tematik integratif ini secara umum atau secara singkatnya yaitu agar memudahkan siswa dalam mempelajari pelajaran yang memiliki tema yang sama. Nah, itu dengan memahami dan mendalami konsep dari materi yang tergabung dalam tema-tema yang sama tersebut, serta dapat menambah semangat karena materi yang dipelajari itu merupakan materi yang nyata dan juga bermakna dan dapat dikenal oleh anak. Selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran tematik integratif. Poin pertama yaitu menghilangkan tumpang tindih bahan ajar. Yang kedua, peserta didik memahami hubungan yang bermakna antar mata pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh karena peserta didik akan mendapat pengertian mengenai konsep dan materi yang tidak terpecah-pecah seperti sebelumnya. Kemudian poin terakhir yaitu penguasaan konsep oleh peserta didik akan menjadi semakin meningkat. Nah, mengapa pembelajaran tematik integratif ini yang di manfaat poin 1 itu akan mampu menghilangkan tumpang tindih materi ajar? Nah, itu karena sebelum mengembangkan kegiatan pembelajaran itu, guru telah mengidentifikasi dari kompetensi dasar dan juga materi untuk dicarikan tema itu yang relevan atau saling berkaitan. Nah, dengan demikian tidak akan terjadinya pengulangan materi pembelajaran pada beberapa mata pelajaran. Nah, sehingga pembelajaran ini akan menjadi efektif dan efisien. Kemudian, melalui pembelajaran tematik integratif ini pula, peserta didik itu akan memiliki pengetahuan yang bermakna dan juga saling keterkaitan. Peserta didik ini akan dilatih berpikir secara komprehensif, yaitu dengan memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang
Nah, pada akhirnya peserta didik ini akan memiliki wawasan yang luas dan mendalam terhadap keilmuan yang dipelajari atau saling terkait. Dalam pembelajaran tematik integratif juga terdapat karakteristik khusus yang ada dalam pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, yaitu berpusat pada peserta didik. Maksudnya apa? Bahwa peserta didik itu adalah pusat dari segalanya, yang berarti bahwa semua keputusan yang diambil oleh guru terkait mengenai pembelajaran seperti media, metode, atau bahasa yang digunakan oleh guru itu digunakan untuk siswa. Nah, dalam hal ini guru adalah sebagai pelayan, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik. Karakteristik yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung. Dalam memberikan layanan kepada peserta didik, guru itu mengajak mereka untuk melakukan kegiatan praktek langsung di lapangan, sehingga peserta didik memiliki pengalaman yang empirik. Kegiatan pembelajaran diupayakan semaksimal, tidak lagi dikembangkan hanya simulasi dan contoh yang verbalis saja ya. Tetapi peserta didik itu hanya diajak untuk meyakini kebenaran yang tertuang di dalam buku teks. Pengalaman langsung ini itu diberikan kepada siswa agar mereka itu bisa mengkonstruk sendiri pengetahuan mereka melalui sentuhan pengalaman di dunia nyata. Karakteristik yang ketiga yaitu tidak terjadi pemisahan mata pelajaran. Berarti bahwa tidak ada pemisahan antara mata pelajaran. Yang keempat yaitu menyajikan konsep yang terpadu dari berbagai mata pelajaran. Jadi itu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran yang ada. Yang kelima yaitu bersifat fleksibel. Apa sih maksudnya dari bersifat fleksibel? Maksudnya dari bersifat fleksibel itu artinya yaitu bahwa pemilihan materi itu antara pemilihan materi dan kegiatan pembelajaran yang tidak terpadu pada ketentuan yang ada dalam buku teks ajar peserta didik gitu kan. Nah, itu tuh guru bersama peserta didik bisa merubah tema dan kegiatan pembelajaran pada hari itu gitu. Jadi manakala ada yang dipandang kurang bermakna gitu, tidak menarik atau gimana, itu bisa mereka rubah bagaimana caranya bisa agar lebih menarik gitu. Kemudian perubahan tema ini itu dilakukan harus dengan memperhatikan beberapa syarat. Yang pertama yaitu minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu keadaan di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu ketersediaan daya dukung pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir yaitu kebermaknaan atau kemanfaatan materi pembelajaran bagi peserta didik. Karakteristik yang terakhir yaitu menggunakan prinsip pembelajaran yang efektif, kreatif, aktif, dan menyenangkan. Maksudnya apa? Bahwa dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran bersama peserta didik, guru itu harus bisa menekankan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Pembelajaran aktif itu dilakukan oleh guru dengan cara melibatkan seluruh indera didik dalam kegiatan pembelajaran, baik pendengaran, penglihatan, atau aktivitas pikirannya. Nah, kegiatan pembelajaran aktif ini dicapai melalui melalui keaktifan individual dan kerja kolektif. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar implikasi pembelajaran tematik integratif. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, ada beberapa prinsip yang berkenaan mengenai pembelajaran tematik integratif. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik integratif itu memiliki satu tema yang aktual, yang dekat dengan dunia siswa dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema ini itu menjadi satu pemersatu materi yang beragam dari beberapa mata pelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran tematik integratif itu perlu memilih materi dari beberapa mata pelajaran
yang mungkin itu saling terkait, sehingga materi-materi yang dipilih itu bisa mengungkapkan tema secara bermakna. Yang ketiga, pembelajaran tematik integratif itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Tetapi sebaliknya, pembelajaran tematik integratif itu harus mendukung pencapaian tujuan untuk kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Yang keempat yaitu materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema. Itu selalu mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, bakat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Dan prinsip yang terakhir yaitu materi awal yang dipadukan itu tidak harus selalu dipaksakan. Maksudnya apa? Yaitu bahwa materi itu tidak mungkin dipadukan dan tidak usah dipadukan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, konsep dasar pembelajaran